Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penyusun teks proklamasi ada 3 orang, Soekarno dan Mohatta serta Ahmad Subarjo. Penandatangan teks proklamasi Soekarno dan Mohatta. Membaca teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Pengetik naskah proklamasi bernama Sayuti Melik. Penjahit bendera merah putih istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih juga ada 3 orang, Latif Indraningrat dan Suhut serta SK Trimurti. Pengetik naskah proklamasi bernama Sayuti Melik. Penjahit bendera merah putih istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih juga ada 3 orang, Latif Indraningrat dan Suhut serta SK Trimurti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak menjadi warga Indonesia, hak atas pekerjaan yang layak, hak hidup dan mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan, hak atas kelangsungan hidup, hak kembangkan diri dan mendapat pendidikan, hak memajukan dirinya, hak jaminan dan perlindungan hukum, hak mempunyai hak milik pribadi, hak beragama dan hak asasi. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak menjadi warga Indonesia, hak atas pekerjaan yang layak, hak hidup dan mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan, hak atas kelangsungan hidup, hak kembangkan diri dan mendapat pendidikan, hak memajukan dirinya, dan perlindungan hukum, hak mempunyai hak milik pribadi, hak beragama dan hak asasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara diatur dalam Undang
Undang-Undang Dasar 45. Hak menjadi warga Indonesia. Hak atas pekerjaan yang layak. Hak hidup dan mempertahankan hidup. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan. Hak atas kelangsungan hidup. Hak kembangkan diri dan mendapat pendidikan. Hak untuk memajukan dirinya. Hak jaminan dan perlindungan hukum. Hak mempunyai hak milik pribadi. Hak beragama dan hak asasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak warga negara. Hak warga negara Indonesia diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak-hak warga negara yang diatur Undang-Undang. 1. Hak menjadi warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. 4. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 5. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 2. 6. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. 7. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. 8. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. 9. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. 2. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kewajiban warga negara Indonesia tersebut. 1. Wajib menaati hukum pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3.
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadun tilmidun di madrasah sangat asik. Hada ustadi huwa fil madrasah, tilka ustadati hiya fil fasal, hum yudarasuna ma'atalamidihim anil asya'i fil madrasatihim. Ini pak guruku, dia di madrasah. Itu ibu guruku, dia di kelas. Mereka mengajar bersama murid-muridnya tentang sesuatu di madrasahnya. Ana tilmidun, anti tilmidatun, nahnu nadrusun fil madrasati, nunadifi bilatan wa naknusi sahatan wa naski bustanan zahratan jamilatan. Saya murid, kamu murid, kami belajar di madrasah. Kami bersihkan lantai, kami sapu halaman, kami siram taman bunga yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara. 1. Hak warga negara. Hak warga negara Indonesia diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak-hak warga negara yang diatur undang-undang. A. Hak menjadi warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. C. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. D. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. E. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 2. F. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. I. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. 2. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kewajiban warga negara Indonesia tersebut. A. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. D. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. E. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tanggung jawab warga negara. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada anggota masyarakat lainnya untuk melangsungkan hidup di dalam masyarakat. Tanggung jawab sebagai masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. A. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Sebuah bangsa atau negara berbentuk dari kumpulan individu yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama. Karena terdiri dari berbagai individu, tentu banyak perbedaan di dalamnya. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, maka tidak akan menjadikan perbedaan tersebut menjadi suatu perpecahan. Kita harus tetap memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan. B. Memelihara ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan sebuah negara menjadi tanggung jawab setiap individu. Ketertiban dan keamanan dapat dilakukan dengan membuat aturan yang bisa dipahami dan dipatuhi oleh warga negara. C. Meningkatkan rasa solidaritas. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, tujuan dan budaya antar warga dalam masyarakat sama. Dengan kepentingan yang sama ini, setiap warga sebaiknya memperkuat hubungan antar warga dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Sikap solidaritas tersebut akan membuat setiap warga bisa menerima perbedaan yang ada, karena dapat saling bergaul dan memaklumi perbedaan yang ada. Solidaritas harus tetap ditingkatkan, salah satunya dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. D. Menghapus tindakan diskriminasi. Sikap diskriminasi terhadap sebagian orang harus dihindari, bahkan dihapus. Hal ini karena setiap individu memiliki persamaan derajat sosial yang harus dijunjung tinggi. Antar individu tidak boleh mengabaikan derajat satu sama lain. Saling menghormati adalah sikap untuk mencegah perpecahan antar warga. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat.
Diskriminasi adalah memperlakukan orang atau kelompok lain dengan berbeda berdasarkan karakteristiknya. Tokoh-tokoh peristiwa proklamasi. Penyusun teks proklamasi itu ada 3 orang, Insinyur Soekarno dan Mohatta, serta Ahmad Sueparjo. Penandatangan teks proklamasi, Insinyur Soekarno dan Mohatta. Pembaca teks proklamasi, Insinyur Soekarno. Pengetik naskah proklamasi bernama Sayuti Malik. Penjahit bendera merah putih, istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih juga ada 3 orang, Latif Hendra Ningrat Suhud serta SK Trimuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Penyusun teks proklamasi itu ada 3 orang, Soekarno dan Mohatta serta Ahmad Sueparjo. Penandatangan teks proklamasi, IR Soekarno dan Mohatta. Pembaca teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Pengetik naskah proklamasi bernama Sayuti Malik. Penjahit bendera merah putih, istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih juga ada 3 orang, Latif Hendra Ningrat dan Suhud serta SK Trimurti. Pengetik naskah proklamasi bernama Sayuti Malik. Penjahit bendera merah putih, istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih, juga ada 3 orang, Latif Hendra Ningrat dan Suhud serta SK Trimurti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul mulaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadun tilmidun di madrasah sangat asik. Hada ustadi huwa fil madrasah, tilka ustadati hiya fil fasal. Hum yudarasuna ma'atalamidihim anil asya'i fil madrasatihim. Ini Pak guruku, dia di madrasah. Itu ibu guruku, dia di kelas. Mereka mengajar bersama murid-muridnya tentang sesuatu di madrasahnya. Ana tilmidun, anti tilmidatun, nahnu nadrusun fil madrasati, nunadifi bilatan wa naknusi sahatan wa naski bustanan zahratan jamilatan. Saya murid, kamu murid, kami belajar di madrasah. Kami bersihkan lantai,
kami sapu halaman, kami siram taman bunga yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dapat diterima. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab kalimat tidak efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif yang mudah dipahami, satu ide pokok, hemat data, kalimat tak rancu tetapi logis, dapat diterima, dimengerti orang lain. Ciri-ciri kalimat efektif: gunakan struktur bahasa yang tepat, gunakan diksi sesuai kebutuhan, ejaan berlaku, minimal unsur subjek predikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kalimat efektif. Agar dapat membuat daftar pertanyaan, kamu harus mengetahui cara membuat kalimat tanya. Sebuah kalimat dapat dikatakan baik jika memenuhi kaidah kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. A. Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat utama berikut ini. 1. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 2. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 3. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. 5. Tidak ambigu. B. Ciri kalimat efektif. Membuat kalimat efektif tidaklah sulit jika kamu sudah memahami ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan, kesejajaran, ketegasan, kecermatan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. 1. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat bisa terlihat dari kesatuan pokok pikiran, suatu kalimat yang kompak, dan kesepadanan pikiran yang baik. 2. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. 3. Ketegasan merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. 4.
adalah menggunakan gabungan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan bisa dipahami. 7. Kelogisan bisa disebut juga dengan masuk akal atau bisa diterima oleh akal sehat. Maksud kelogisan dalam kalimat efektif itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan EYD. 2. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya ditimbulkan oleh salah penulisan, namun dapat juga disebabkan oleh kesalahan pengucapan dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Kata tidak baku biasanya muncul dalam percakapan kita sehari-hari. Seperti contoh, kata baku dan tidak baku. 1. Aktif. Kata tidak bakunya aktif. Efektif. Kata tidak bakunya efektif. Objek. Kata tidak bakunya adalah objek. Praktik. Kata tidak bakunya adalah praktek. November. Kata tidak bakunya adalah November. Asas. Kata tidak bakunya adalah azas. Apotek. Kata tidak bakunya adalah apotek. 3. Menyajikan informasi dari teks sejarah. Peta pikiran adalah bagan atau diagram yang berisi ide pokok atau informasi utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok atau gagasan utama dalam peta pikiran dapat disusun menjadi sebuah tulisan baru. Ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama yang kemudian diperjelaskan melalui kalimat penjelas hingga menjadi paragraf-paragraf. Untuk menuliskan kembali sebuah teks bacaan, kamu perlu memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kata baku. Berikut ini langkah-langkah menuliskan kembali sebuah teks bacaan. A. Membaca bacaan atau karangan asli dengan saksama. B. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. C. Menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tetapi logis dan dapat diterima. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tetapi logis dan dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta
hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab kalimat tidak efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata. Kalimat tak rancu tetapi logis, dapat diterima dimengerti orang lain. Ciri-ciri kalimat efektif: gunakan struktur bahasa yang tepat, gunakan diksi sesuai kebutuhan, ejaan berlaku minimal unsur subjek predikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanatil lughatul arabiyyatu lughatan alamiyatan fil asril abbasiyah alladzi daharat fihil hadaratul islamiyah wa kanatil lughatul arabiyyatu fi tilkal hadaratil lati turjimat ilaihal kutubu minal yunaniyati wal farisiyah wa allafa bihal ulama'u fit tibbi wal handasati war riyadiyati wal ulumi wa ghairi dzalika wa hamalat lughatul arabiyyatu tilkal uluma ila uruba fakanat asasal hadaratil ghurbiyatil hadithah marrat lughatul arabiyyatu bil arabi ba'da usurum minad dha'f abta'adu fiha an dinihim wa hajarul lughatal arabiyyatal fasihah wa syajja'al lahjati wa syajja'al lahjati fakanat hunaka lahjatum misriyatu wa ukhra maghribiyah wa thalithatu suriyah wa qad addaha dha ila tafarruqil arab wa ba'da ba'dihim amba bihaitsu idza safaral arabiyyi min baladihi ilal baladi arabiyyin akhar wajada ba'dhus su'ubati fil ittisali bi ahlil baladi idza tahaddatsu billah jatihim wala tahaqqaqul ittisalut tamu bainahu wa bainahum illa idza kanal haditsu bil lughatil arabiyyatil fasihah. Ikhtalafal amrul yaum fadhufatil lahwat lughatul arabiyyatul fasihah bisa babit ta'limi wa wasailil ittisalil haditsati wa asbahatil arabiyyatu lughatan alamiyatan marratan tsaniyah kal injili
siyati wal firasiyati wal isbaniyah fahiya ihtallu ghatir rasmiyati fi hay'atil amamil muttahidah wa hiya lughatus sadisatu fil alam yatahaddatsu biha aktsaru min 200 milyun Arabi wa yu'addil ibadati biha aktsaru min milyari muslim. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada generatif dan vegetatif. Generatif diawali dengan bunga, vegetatif diawali dari buatan. Vegetatif alami, simbosis ubi batang, ubi akar keraki dan tunas. Vegetatif buatan cangkok dan setek, menyambung, menempel atau okulasi. Mengartikan materi pembelajaran bahasa Arab, halaman 84 sampai 85. Bahasa Arab adalah bahasa global di era Abbasiyah, di mana peradaban Islam berkembang. Bahasa Arab berada di peradaban yang buku-bukunya diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Persia, yang ditulis oleh para ilmuwan di bidang kedokteran, teknik, matematika, sains, dan sebagainya. Dan bahasa Arab membawa ilmu-ilmu itu ke Eropa, dan itu adalah dasar dari peradaban Barat modern. Masa-masa bahasa Arab di Barat setelah berabad-abad melemah. Mereka murtad dari agamanya dan meninggalkan bahasa Arab klasik dan mendorong dialek. Ada dialek Mesir dan Maroko, dan yang ketiga adalah Suriah. Hal ini menyebabkan perpecahan bangsa Arab satu sama lain, sehingga jika orang bepergian dari negaranya ke negara Arab lain, ia menemukan beberapa kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di negaranya. Jika mereka berbicara dalam dialek, mereka tidak mencapai komunikasi yang lengkap antara dia dan mereka, kecuali percakapan itu dalam bahasa Arab klasik. Masalahnya telah berubah hari ini, sehingga dialek bahasa Arab klasik menguat karena pendidikan dan sarana komunikasi modern. Dan bahasa Arab sekali lagi menjadi bahasa global, seperti Inggris, Perancis, dan Spanyol. Ini diucapkan oleh lebih dari 200 juta orang Arab, dan lebih dari 1 miliar Muslim melakukan ibadah di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli, yaitu Raden Qasim Syarifuddin. Ia dilahirkan pada tahun 1470. Beliau adalah putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Selain itu, Raden Qasim juga bersaudara dengan Sunan Bonang. Raden Qasim terkenal dengan kecerdasannya. Derajat diambil dari sebuah desa bernama Derajat yang berada di Kecamatan Paciran. Di desa tersebutlah Raden Qasim menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Sunan Derajat wafat pada usia ke-50, yaitu tahun 1522. Makamnya ada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. B. Sejarah perjuangan Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat ialah Raden Qasim, atau banyak yang mengenal dengan Raden Syarifuddin. Ternyata Raden Qasim ini merupakan adik dari Sunan Bonang.
Pada masa kecilnya, Raden Qasim sudah biasa untuk bermain di daerah asalnya yaitu Ampel Denta. Kemudian ketika memasuki dewasa, memiliki keinginan seperti kakaknya, di mana telah dikirim ke Tuban untuk melakukan dakwah. Selama ini, Raden Qasim tidak patah semangat untuk belajar menguasai semua ajaran-ajaran Islam. Kemudian setelah menguasai pelajaran Islam, Raden Qasim berniatan untuk melakukan dakwah. Beliau berkeinginan untuk menjadikan tempat yang diambil sebagai pusat kegiatan berdakwah. Tempat yang dimaksudkan yakni di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Pada masa dakwahnya, Raden Qasim juga memegang kendali otonom Kerajaan Demak kurang lebih selama 36 tahun. Raden Qasim terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial tinggi. Hal ini terlihat bahwa beliau selalu memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, lebih mendahulukan kesejahteraan rakyat, dan memberikan motivasi kepada masyarakat luas. Pada saat melakukan dakwah, Sunan Derajat tidak serta-merta saja namun dengan menggunakan strategi atau cara tertentu. Hal ini dilakukan tidak lain supaya memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan bisa diterima dakwahnya. Beberapa strategi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan metode kesenian. Metode kesenian merupakan hal yang banyak disukai masyarakat setempat. Dari sinilah membuat Raden Qasim menggunakan tembang pangkur sebagai metode dakwahnya. 2. Menggunakan filosofi sendiri. Secara umum sudah banyak yang mengetahui bahwa Sunan Derajat ini memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga banyak yang percaya beliau mampu membuat makna filosofi sendiri. Beberapa filosofi tersebut yang lebih dikenal ketujuh Saptangga. Berikut ini adalah bunyi filosofinya. A. Membangun resep Tiasing Sasoma, selalu membuat hati orang lain menjadi senang. B. Jroning suka kudu eling lan waspada, Laksmi taning subrata tan nyipta marang pringgobayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, maka kita tidak perlu peduli dengan segala bentuk rintangan yang ada. D. Meper herdaning pancadriya, kita harus tetap selalu menekan nafsu. E. Hening hining henung, dalam keadaan yang diam kita akan dapat memperoleh keheningan, dan dalam keadaan yang hening itulah kita akan dapat mencapai cita-cita luhur. F. Mulya guna pancawaktu, suatu kebahagiaan yang lahir batin hanya bisa kita capai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. G. Menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah ilmu supaya orang lain pun menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta berikanlah perlindungan kepada orang yang menderita. C. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Derajat patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. 1. Merakyat dan peduli fakir miskin. 2. Seniman yang mendidik. 3. Berdakwah dengan arif dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nama aslinya Sunan Derajat itu adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel
dengan Nyai Ageng Manila, Raden Qasim adik Makdum Ibrahim atau adik Sunan Bonang, berdakwah di daerah Sedayu, Lamongan, Jawa Timur. Beliau berdakwah lewat seni, menggubah tembang Majapahit dan Pangkur, serta menciptakan alat musik, yaitu gamelan, singamengko. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ajaran-ajaran Sunan Derajat yang sangat dikenal masyarakat, penuntun hidup yang bermartabat, mulia dunia hingga akhirat. Menehono teken marang wong wuta, ajarkan ilmu orang yang buta. Menehono mangan marang wong ruwe, memberi makan orang yang lapar. Menehono busana marang wong wuda, memberi baju orang yang telanjang. Menehono ngiyup marang wong kodanan, memberi perlindungan orang yang menderita. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Qasim Syarifuddin. Ia dilahirkan pada tahun 1470. Beliau adalah putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Selain itu, Raden Qasim juga bersaudara dengan Sunan Bonang. Raden Qasim terkenal dengan kecerdasannya. Derajat diambil dari sebuah desa bernama Derajat yang berada di Kecamatan Paciran, Lamongan. Di desa tersebutlah Raden Qasim menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Sunan Derajat wafat pada usia ke-50 yaitu tahun 1522. Makamnya ada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. B. Sejarah perjuangan Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat ialah Raden Qasim atau banyak yang mengenal dengan Raden Syarifuddin. Ternyata Raden Qasim ini merupakan adik dari Sunan Bonang. Pada masa kecilnya Raden Qasim sudah biasa untuk bermain di daerah asalnya yaitu Ampel Denta. Kemudian ketika memasuki dewasa memiliki keinginan seperti kakaknya, di mana telah dikirim ke Tuban untuk melakukan dakwah. Selama ini Raden Qasim tidak pernah patah semangat untuk belajar menguasai semua ajaran-ajaran Islam. Kemudian setelah menguasai pelajaran Islam dengan Islam, Raden Qasim berniatan untuk melakukan dakwah. Beliau berkeinginan untuk menjadikan tempat yang diambil sebagai pusat kegiatan berdakwah. Tempat yang dimaksudkan yakni di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Pada masa dakwahnya, Raden Qasim juga memegang kendali otonom Kerajaan Demak kurang lebih selama 36 tahun. Raden Qasim terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial tinggi. Hal ini terlihat bahwa beliau selalu memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, lebih mendahulukan kesejahteraan rakyat, dan memberikan motivasi kepada masyarakat luas. Pada saat melakukan dakwah, Sunan Derajat tidak serta-merta saja namun dengan menggunakan strategi atau cara tertentu. Hal ini dilakukan tidak lain supaya memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan bisa diterima dakwahnya. Beberapa strategi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Metode kesenian. Metode kesenian merupakan hal yang banyak disukai masyarakat setempat. Dari sinilah membuat Raden Qasim menggunakan tembang Pangkur sebagai metode dakwahnya. 2. Menggunakan filosofi sendiri. Secara umum sudah banyak yang mengetahui bahwa Sunan Derajat ini memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga banyak yang percaya beliau mampu membuat makna filosofi sendiri. Beberapa filosofi tersebut yang lebih dikenal ketujuh Saptonggo.
Berikut ini adalah bunyi filosofinya. A. Memangun resep sing sasoma, selalu membuat hati orang lain menjadi senang. B. Jroning suka kudu eling lan waspada. Meskipun dalam suasana riang, namun kita harus tetap ingat dan waspada. C. Laksmintaning Subroto tan nyipta marang bayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, maka kita tidak perlu peduli dengan segala bentuk rintangan yang ada. D. Meper herdaning pancadriya. Kita harus tetap selalu menekan nafsu. E. Hening henung. Dalam keadaan yang diam kita akan dapat memperoleh keheningan, dan dalam keadaan yang hening itulah kita akan dapat mencapai cita-cita luhur. F. Mulya guna pancawaktu. Suatu kebahagiaan yang lahir batin hanya bisa kita capai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. G. Menehono teken marang wong kang wuta. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang uda. Menehono nyiup marang wong kang kodanan. Berilah ilmu supaya orang lain pun menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta berikan perlindungan kepada orang yang menderita. C. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Derajat patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. 1. Merakyat dan peduli fakir miskin. Sebelum menyampaikan dakwah, Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang menekankan etos kerja keras, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat, bukan saja karena cara dakwahnya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan, melainkan karena kemampuan komunikasinya lewat kesenian. 2. Seniman yang mendidik. Bagi Wali Songo, seni dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia mampu mengubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang. Penanaman akhlak lewat lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai Islam lewat pertunjukan yang mereka gemari. 3. Berdakwah dengan arif dan bijaksana. Dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian, Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Beliau melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kisah-kisah Sunan Derajat. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nama aslinya Sunan Derajat itu adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila.
Raden Qasim, adik Makhdum Ibrahim, atau adik Sunan Bonang, berdakwah di daerah Sedayu, Lamongan, Jawa Timur. Beliau berdakwah lewat seni, menggubah tembang, macapat dan pangkur, serta menciptakan alat musik, yaitu gamelan, singa, mengkok. Ajaran-ajaran Sunan Derajat yang sangat dikenal masyarakat, penuntun hidup yang bermartabat, mulia dunia hingga akhirat. Menehono teken marang wong wuta, beri tongkat pada orang yang buta. Menehono mangan wong luwe, beri makanan pada orang yang lapar. Menehono busana marang wong wuda, beri pakaian pada orang tidak punya pakaian. Menehono ngiyup marang wong kodanan, beri tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.